Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, kali ini kita masuk ke materi praktikum pemrograman web dengan sintak PHP lanjutan yang pertama. Di subtopik ini, tujuan pembelajarannya adalah memahami dan mengimplementasikan sintak-sintak dasar pemrograman PHP, yaitu mengenai operator kondisi. Nah, materinya adalah yang pertama, kita akan mencoba untuk mempraktekkan perintah if else statement, kemudian switch case statement. Nah, kebutuhan untuk percobaan ini adalah Anda menyediakan PC atau laptop minimal 1 GB RAM, CPU Core i3 minimal, dan hard disk minimal adalah 1 GB free space. Anda bisa menggunakan Windows OS dengan Windows 7 minimal, ataupun Linux dengan varian-varian yang ada. Kemudian untuk Apache Web Server, Anda bisa menggunakan software SAM minimal 7.0. Anda bisa download aplikasi tersebut di www.apachefriend.org. Oke, selanjutnya kita akan masuk dulu ke penjelasan sintak-sintak dasar mengenai operator kondisi. Saya akan sedikit mengingatkan atau menjelaskan materi tentang operator kondisi atau struktur kondisi. Yang pertama, kita bisa menggunakan sintak if atau if else. Nah, sintak dasar untuk struktur kontrol menggunakan if else if adalah seperti ini ya. If, kemudian dalam kurung ekspresi, kemudian kurung kurawal buka, dan kurung kurawal tutup. Nah, di antaranya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini adalah perintah-perintah yang bisa Anda tambahkan untuk mengeksekusi program. Nah, ekspresinya di sini adalah kondisi pembandingan, ya. Bisa Anda menggunakan sama dengan, lebih besar, lebih kecil, ataupun Anda bisa menggunakan operator logik, ya, AND, OR, dan XOR. Nah, struktur kontrol if memeriksa ekspresi, ya, di mana jika terpenuhi atau bernilai benar, maka ia akan menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam blok. Untuk banyak kondisi bisa dilakukan dengan sintak di bawahnya. If ekspresi, kemudian bila benar, dia akan menjalankan perintah 1. Kemudian else if ekspresi 2, bila benar, dia akan menjalankan perintah kedua. Kemudian else, bila mana tidak terpenuhi kondisi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, atau semua kondisi yang sebelumnya tidak terpenuhi, maka akan menjalankan perintah ketiga dari struktur else. Ya. Nah, ini adalah struktur dasar dari sintak if else atau if else if. Nah, Anda bisa juga menggunakan switch statement atau switch case statement. Jadi dapat dikatakan kalau switch adalah merupakan penyederhanaan dari bentuk if else ataupun if else. Ya. Sintak dari struktur kontrol menggunakan switch antara lain seperti ini, yaitu Anda ketikkan perintah switch, kemudian variabel yang Anda cek kondisinya, bila mana true, dia akan mengecek di kondisi true yang pertama. Ya. Ini contohnya adalah case nilai 1. Jadi variabel yang ada dalam switch dibandingkan apakah sama dengan nilai 1. Ya, kalau iya, berarti dia akan menjalankan
perintah jika nilai 1 benar. Ya, kemudian break, ini berarti dia tidak akan memeriksa case berikutnya. Ya, ini juga bisa Anda hilangkan breaknya, tapi kalau breaknya Anda hilangkan, dia akan memeriksa kondisi case yang berikutnya. Lalu berikutnya ada case nilai 2, bila mana case nilai 1 tidak benar, dia akan menuju ke case nilai 2. Bila mana case nilai 2 benar, maka akan menjalankan perintah jika nilai 2 benar. Lalu break. Kalaupun misalnya case nilai 1, case nilai 2, case nilai yang berikutnya atau KM-nya tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah di blok default. Nah, itu yang bisa Anda gunakan untuk operator kondisi atau struktur kondisi dalam PHP ya. Anda bisa menggunakan if, else, ataupun switch case. Kita akan lanjutkan ke percobaan mempraktekkan langsung beberapa perintah untuk operator kondisi. Oke, adik-adik sekalian, kita akan mulai percobaannya. Jadi pastikan Anda menjalankan SAM control panel Anda dan menjalankan Apache Web Service dengan klik tombol Start. Kemudian file-file Anda itu Anda letakkan di root directory yang defaultnya ada di csam hddoc untuk sistem operasi Windows. Oke, kita lihat di sini Apache Web Server-nya sudah on, ya, port 80 dan 43 sudah on, ya, ini juga bisa terlihat di statusnya. Oke, langsung saja kita akan mencoba beberapa sintaks sederhana mengenai operator kondisi. Ya, kita menggunakan contoh yang sederhana seperti ini. Ya, yang pertama adalah kita mengimplementasikan if condition atau hanya operator kondisi yang sederhana if. Ini contohnya ada variabel A sama dengan 10, variabel B sama dengan 13. Kemudian dilakukan pengecekan apakah A itu lebih kecil daripada B. Ya. Nah, ini bisa Anda perhatikan bahwa memang A itu nilainya 10, B nilainya 13. Berarti ini benar, maka dia akan menjalankan echo A is smaller than B. Kita coba ini ya, kita coba aplikasinya. Operatornya saya menggunakan, maaf, editornya saya menggunakan Notepad biasa saja. Oke, seperti ini ya. Kita pastikan tidak ada variabel-variabel tambahan di dalam atau program kita. Kita simpan di root directory Apache Web Server kita, ada di csam hddoc, kita namakan coba1.php. Oke, selanjutnya kita akan membuka browser. Oke, kita ketikkan langsung localhost coba1.php. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini ada error ya. Error, kita perhatikan. Oh, ini ya. Kita pakai detik ganda atau detik tunggal ya. Detik tunggalnya tadi salah sintak karena memang copy langsung dari tutorial. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. A, smaller, dan B, karena memang kondisinya ini adalah. Kalau salah bagaimana? Misalnya ini sama. Kita pakai operator sama dengan double ini. Pembandingan sama dengan, berarti kita
pakai yang operator sama dengan double. Kita save, kemudian kita jalankan. Nah, dia tidak muncul apa-apa karena memang begitu dia salah di sini, dia tidak menjalankan perintah apapun. Oke, kita lihat di percobaan berikutnya. Percobaan berikutnya adalah kita menggunakan operator else if ya, ataupun else. Ya. Nah, tadi ada yang menggunakan dua pembanding saja ya. Bila mana if benar, dia akan langsung menuju ke ekspresi yang pertama. Bila tidak benar, dia akan langsung menuju ke else. Sedangkan operator yang lebih banyak lagi, untuk yang kondisi pembandingan lebih banyak, Anda bisa menggunakan else if. Oke, ini contoh langsung yang menggunakan pembandingan yang lebih dari 2 dengan menggunakan else if. Ya, ini kita copy, gini aja ya. Saya akan mengetikkan langsung ke sini ya. Jadi operatornya adalah lebih kecil. Kita pakai kondisi else if bila mana A sama dengan B, berarti di sini kita buat echo A is equal to B. Jangan lupa titik koma ya, karena akhir dari sebuah perintah PHP itu harus ada titik koma, kecuali operator pembandingan seperti ini. Yang ini ya. Kemudian else. Nah, berarti selain itu dipastikan echo A is bigger than B. Ya. Oke, kita simpan. Ini yang pertama adalah kondisi A10, B13. Ya. Kita buka pakai browser, hasilnya A smaller than B. Kita coba, misalnya kita balik, A-nya 13, B-nya 10. Nah, berarti harusnya dia menjalankan yang else. Ya, karena kondisi yang pertama tidak memenuhi, kondisi yang kedua tidak memenuhi, baru yang terakhir. Nah, A is bigger than B. Kemudian, bila mana ini kita samakan, dia tentunya akan mengeksekusi statement yang kedua. Nah, ini ya, A is equal to B. Oke, kita lanjut ke berikutnya, switch statement. Oke, jadi sekalian kita lanjutkan ke switch statement ya. Struktur kondisinya sudah dijelaskan tadi. Nah, ini ada contoh switch statement atau mengecek nilai dari variabel name. Apakah dia bernama Rob, ya maka echo namanya adalah Rob. Kalau misalnya Fred, maka dipanggil Fred. Selain itu, not sure what your name is. Nah, kita akan coba perintah yang tadi ya. Ini kita ganti jadi perintah switch. Switch seperti ini, kemudian nama. Saya bahasa Indonesiakan saja ya. Misalnya yang pertama adalah case Anton. Seperti dan ini Anton, maka di sini kita echo nama Anda Anton. Kemudian break titik koma ya. Kemudian case yang kedua
Rudi. Di titik 2 kita echo nama Anda Rudi. Kemudian kita break, kita berikan perintah break, titik koma. Lalu yang terakhir adalah default. Ya, default berarti kondisi yang di atasnya itu tidak memenuhi syarat. Ya, itu nama Anda tidak dikenal. Tidak dikenal. Ya. Break. Ya, default. Oh, tidak usah pakai break karena yang terakhir ya. Karena yang terakhir ya sudah pasti ke default, tidak perlu break juga. Kemudian kita tutup. Nah, kita memasukkan namanya adalah yang pertama Anton. Ya. Anton ini kita simpan sebagai nama file coba 2. Coba 2.php. Oke, kemudian kita buka browser. Kita coba jalankan, coba 2. Nah, ini nama Anda adalah Anton. Kemudian kita coba berikutnya Rudi. Oke, kita langsung jalankan. Nah, ini ya, nama Anda Rudi. Nah, setelah itu kita ganti Budi. Ya, kita ganti Budi, ini kita jalankan. Nah, nama Anda tidak dikenal. Oke, baik, adik-adik sekalian, itulah 2 contoh percobaan untuk praktek pemrograman web dengan materi sintak PHP lanjutan yang pertama, membahas operator kondisi dengan menggunakan if, else if, dan switch case.